Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena pengajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kurikulum 2013 revisi 2018. Namun, sebelum video ini kami lanjutkan, tak ada salahnya like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Dan mari kita bahas satu persatu materi yang ada. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, mari kita lihat dulu peta konsep yang ada pada pembelajaran satu ini. Pada pembelajaran satu ini ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, yang ketiga Bahasa Indonesia. Untuk muatan IPA berisi membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedang pada muatan IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan untuk bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Mari kita ulas satu persatu muatan pembelajaran yang ada pada pembelajaran pertama ini. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui sebuah gambar. Yang ketiga, siswa mampu melaporkan manfaat dari perkembangbiakan secara generatif. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN. Amati gambar berikut ini. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Alternatif jawabannya adalah tanaman tersebut namanya tanaman padi. Soal nomor 2, apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Jawabannya atau alternatif jawabannya yaitu sebagai sumber energi atau sumber makanan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Amati gambar berikut ini. Lihat gambar dengan seksama. Setelah melihat gambar tersebut, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Coba teman-teman membuat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Sebagai alternatif jawaban, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat dari gambar tersebut. Antara lain, 1. Apakah hewan dan manusia bisa mendapatkan manfaat dari tumbuhan? Jawabannya, ya, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari adanya tumbuhan di sekitarnya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Alternatif jawabannya adalah 1. Sumber energi bagi manusia. 2. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. 4. Pengikat air tanah. 5. Sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Mungkin teman-teman bisa menambahkan 1 atau 2 atau bahkan 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas. Alternatif jawaban untuk yang ketiga. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Berikut ini alternatif jawabannya.
Salah satu manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan tersebut atau sebagai sumber makanan bagi hewan tersebut. Alternatif jawaban berikutnya atau nomor 4. Jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di alam semesta ini. Jawabannya adalah beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Antara lain, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Setelah kita membuat beberapa pertanyaan dari gambar yang telah kita amati tadi, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kita disuruh untuk membaca sebuah teks yang ada atau yang telah tersedia. Lalu kita disuruh untuk mencari ide pokoknya. Nah, di sini nanti ada beberapa paragraf yang tersedia. Kurang lebihnya 5 paragraf. Jadi teman-teman disuruh untuk membaca dan mencari apa ide pokoknya dari masing-masing paragraf tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Salah satunya di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf pertama tersebut, mari kita cari ide pokoknya. Ternyata ide pokoknya dari paragraf pertama ini yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Karena ide pokok ada di awal paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf yang kedua atau paragraf yang selanjutnya. Mari kita baca dulu bersama-sama. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dari paragraf kedua ini, mari kita cari ide pokoknya. Ternyata ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf kedua ini juga termasuk paragraf deduktif karena ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari atau serbuk sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Mari kita cari ide pokok pada paragraf ketiga ini.
Ternyata ide pokoknya adalah pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Lantas, ide pokoknya di awal atau di bagian akhir paragraf? Ternyata teman-teman, untuk paragraf 3 ini, ide pokoknya tidak di awal dan tidak di akhir, tetapi bisa dicari inti dari paragraf ketiga itu, yaitu pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Paragraf selanjutnya, paragraf keempat. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itu yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Bunga jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung tersebut. Mari kita cari ide pokok untuk paragraf keempat ini. Dan ternyata ada pada awal paragraf, yaitu bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, ini termasuk paragraf deduktif karena ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf yang kelima atau paragraf yang terakhir. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, mari kita cari ide pokok pada paragraf kelima ini. Dan ternyata ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Setelah tadi kita belajar mencari ide pokok dari beberapa paragraf, kita lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini, yaitu bagian-bagian dari bunga. Kita tentu tahu bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Lantas, apa saja bagian-bagian dari bunga tersebut? Mari kita amati gambar yang ada di depan. Bagian-bagian bunga antara lain 1. Tangkai bunga, 2. Dasar bunga, 3. Kelopak bunga, 4. Bakal biji. Kemudian selanjutnya nomor 5 yaitu tangkai putih, kemudian kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Untuk lebih lengkapnya bisa kita bahas berikut ini. Ada beberapa bagian-bagian dari bunga, antara lain 1. Dasar bunga. Dasar bunga ini berguna sebagai tempat kedudukan bunga. Nomor 2, tangkai bunga. Tangkai bunga berguna sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang ataupun ranting. Bagian bunga yang ketiga yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga berguna untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup atau belum mengembang. Bagian bunga yang keempat yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga ini berguna untuk memikat serangga seperti kupu-kupu,
kemudian kumbang, dan lainnya, agar hingga pada bunga tersebut untuk membantu proses penyerbukan. Ingat bahwa proses penyerbukan menentukan berhasil tidaknya perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian bunga yang kelima yaitu benang sari. Benang sari berguna sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Bagian bunga selanjutnya yaitu adalah putik. Putik berlawanan dengan benang sari. Benang sari tadi berguna sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putiknya berguna sebagai alat kelamin betina pada bunga. Setelah kita tadi membahas bagian-bagian dari bunga, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif juga disebut perkembangbiakan secara kawin. Hal ini terjadi melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan tersebut yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, di mana serbuk sari tadi sebagai alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan kepala putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Selanjutnya, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau namanya spermatozoid, dengan kepala putik, yaitu sel kelamin betina atau sering disebut sel telur. Dari hasil pembuahan tersebut dinamakan zigot. Dan zigot ini berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Dan bakal biji ini berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang lagi menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Dan beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Masih banyak lagi contoh tumbuhan yang berkembang biak secara kawin atau secara generatif ini. Setelah tadi kita membahas secara singkat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu macam-macam perantara dalam penyerbukan. Ada beberapa perantara dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Ada yang dibantu oleh angin, serangga, dan bahkan manusia. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain tebu, jagung, alang-alang, dan padi. Biasanya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Berikutnya, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu air. Contohnya adalah ganggang, hidrilia, bakau, dan enceng gondok. Biasanya tanaman ini juga hidupnya di habitat air. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga antara lain jeruk, sawo, mangga, dan jambu. Nangka juga bisa dimasukkan dalam kelompok ini. Ciri-cirinya, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga adalah bunganya
wangi atau harum. Selain itu, serbuk sarinya biasanya lengket sehingga mudah terbawa oleh serangga yang hinggap di atasnya. Yang terakhir, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia. Salah satunya adalah vanili. Setelah kita tadi membahas muatan IPA tentang perkembangbiakan generatif, membahas muatan bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok. Selanjutnya kita memasuki muatan IPS, yaitu tentang keadaan di Asia Tenggara, khususnya adalah ASEAN. ASEAN merupakan persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, dan di Asia Tenggara ini memiliki perkumpulan negara-negara yang disebut ASEAN. Saat ini jumlah anggota ASEAN ada 10 negara. Di antaranya adalah 1. Indonesia, 2. Singapura, 3. Malaysia, 4. Filipina, 5. Thailand, 6. Kamboja, 7. Brunei Darussalam, 8. Myanmar, selanjutnya Laos dan Vietnam. Lantas, materi apa saja yang dibahas untuk pembelajaran 1 ini tentang ASEAN? Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, yaitu tentang sosial budaya dari masing-masing negara ASEAN. Mari kita bahas satu persatu keadaan sosial budaya dari masing-masing negara di ASEAN, baik Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Sebelum kita membahas keadaan sosial budaya dari negara ASEAN atau negara anggota ASEAN, tak ada salahnya kita mengenal kapan ASEAN itu berdiri dan siapa tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN ini. Mari kita bahas bersama-sama. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Berdirinya ASEAN ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini berada di Bangkok, Thailand. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok antara lain 1. Adam Malik, berasal dari negara Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, berasal dari Malaysia. Ketiga, Tanat Koman, berasal dari negara Thailand. Yang keempat, S. Rajaratnam, yaitu tokoh dari Singapura. Yang kelima yaitu Narciso Ramos, yaitu berasal dari Filipina. Nah, 5 tokoh ini merupakan tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN di Asia Tenggara. Dan 5 negara ini adalah 5 negara pertama yang menjadi anggota ASEAN. Selain 5 negara tersebut di atas, ada beberapa lagi anggota ASEAN yang lain. Antara lain 1. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Yang kedua, Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997. Sedangkan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Dan sampai saat ini anggota ASEAN ada 10 negara. Untuk lambang ASEAN yaitu seikat batang
padi. Setelah kita tadi membahas tentang kapan berdirinya ASEAN, siapa saja pemerakarsanya, kemudian siapa saja anggota dari ASEAN, mari kita bahas satu persatu kehidupan sosial budaya masyarakat anggota ASEAN. Kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terdapat Kampung Anyer yang merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan dari pemerintahan Brunei Darussalam. Perlu diketahui bahwa budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dan mayoritas penduduknya adalah dari orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Itulah gambaran kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada di Brunei Darussalam. Kita lanjutkan membahas keadaan sosial budaya dari negara Malaysia. Di Malaysia terdapat patung dewa Murungga yang ukurannya 42,7 meter. Patung ini terletak di daerah Batu Caves. Bahkan patung ini didedikasikan untuk Dewa Murungga. Selain patung Dewa Murungga, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Johnston, yaitu kota yang sudah terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Johnston merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Di Malaysia terdapat 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Malaysia memiliki makanan khas, yaitu nasi lemak. Mari kita lanjutkan keadaan sosial budaya dari negara ASEAN berikutnya, yaitu negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Dan kehidupan budaya di Filipina banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan maupun pergaulan. Salah satu dialek utama yang ada di daerah Filipina yaitu Tagalog. Di Filipina terdapat tarian yang bernama tarian tinikling, merupakan tarian dari masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung tinikling yang sedang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Pembahasan selanjutnya yaitu keadaan sosial budaya dari negara Kamboja. Di Kamboja banyak terdapat candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha banyak terukir di tembok candi tersebut. Selain itu, relief tarian juga banyak ditemukan pada bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang dinamakan krama. Selain itu, pria dan wanita Khmer juga mengenakan bandul Buddha pada kalungnya dengan harapan bisa terlepas dari roh jahat dan juga dapat membawa keberuntungan. Salah satu makanan terkenal di Kamboja yaitu cha, yang berarti tumisan. Kita lanjutkan pembahasan tentang keadaan sosial budaya dari negara Myanmar.
Negara Myanmar sering disebut juga negara 1000 pagoda. Hal tersebut dikarenakan di Myanmar banyak sekali kuil suci agama Buddha atau sering disebut pagoda. Mayoritas penduduk Myanmar merupakan keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Myanmar yaitu bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar namanya Longyi, yaitu mirip sarung berada di Indonesia. Longyi terbuat dari kain katun, biasanya dikenakan pria dewasa, wanita, dan juga pada anak-anak. Nah, itulah sedikit gambaran tentang keadaan sosial budaya dari masyarakat Myanmar. Selanjutnya yaitu keadaan sosial budaya dari negara Vietnam. Di Vietnam ada permainan tradisional yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Selain itu, di Vietnam memiliki pakaian khas atau pakaian adat yang bernama Áo Dai. Mayoritas orang Vietnam mempunyai nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti terakhir di Vietnam yaitu dinasti Nguyen. Kira-kira terjadi pada tahun 1803 sampai 1945. Pembahasan selanjutnya yaitu keadaan sosial budaya dari negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Di Laos memiliki olahraga tradisional yang bernama Katau. Katau ini adalah olahraga sejenis bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya biasanya terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut juga Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan bahkan mencuci patung-patung Buddha yang ada di sekitarnya. Makanan utama dari bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Nayo, yang artinya anak turun nasi ketan. Salah satu upacara adat di negara Laos yaitu upacara Saibat. Mari kita lanjutkan keadaan sosial budaya dari negara Singapura. Lambang negara Singapura yaitu Merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kota singa. Penduduk Singapura umumnya berasal dari Cina, Melayu, India, dan bahkan Eropa. Di Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Salah satu makanan kesukaan masyarakat Singapura yaitu kepiting cabai. Kita lanjutkan lagi membahas tentang keadaan sosial budaya negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai memiliki arti tanah kebebasan. Di negara Thailand memiliki tradisi minum teh. Teh tersebut disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Nama teh tersebut dikenal dengan nama Thai Iced Tea. Sangatlah nikmat menikmati Thai Iced Tea ini disajikan dalam keadaan dingin, yaitu dengan es batu. Mungkin hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat pada adik-adik. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran dan soal lainnya. Ingat,
Subscribe itu gratis loh. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.